pendapat sahabatnya. Betapapun berbeda-bedanya, betapapun beliau tidak sependapatnya, tapi selalu beliau merangkumnya, lalu beliau mengambil keputusan yang paling bijaksana, yang bisa menengahi semua perbedaan. Inilah yang sangat sulit dimiliki seorang pemimpin ketika menghadapi berbagai macam pemikiran, pendapat, kritik dan sebagainya, yang muncul mungkin kemarahan, kebencian, bahkan mungkin sampah serapah. Tapi Rasulullah tidak seperti itu. Seperti diriwayatkan bagaimana ketika beliau menghadapi perbedaan pendapat sahabat, menghadapi tawanan perang Badar. Ketika kerabat kita, kaum kita, tapi kalau ingat kekejian mereka, bagaimana mereka mencincang, membunuh, menggantung, merendam saudara kita dengan penuh kezaliman supaya mereka murtad, seperti keluarganya Abu bin Yasir. Kekejian mereka tidak bisa lagi dimaafkan. Maka aku lebih suka, kata Abdullah bin Rawah, kalau kita kumpulkan kayu bakar, lalu kita nyalakan api, lemparkan satu-satu ke dalam api itu, biar mereka merasakan susahnya saudara kita, menderita saudara kita. Maka Rasulullah keluar dari masjid, lalu para sahabat riuh, wah jangan-jangan beliau tersinggung dengan pendapat kita. Yang lain mengatakan, mungkin beliau setujunya Abu Bakar, mungkin setujunya Umar. Baru Rasulullah masuk lagi ke masjid. Semuanya terdiam, ingin mendengar kira-kira apa kesimpulan yang diambil oleh Rasul. Maka Rasulullah berkata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh akhirul anbiya'i wal mursalin al-mab'usu rahmatan lil alamin. Amma ba'du, faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Marilah mengawali pelaksana Jumat kita yang penuh keberkahan ini dengan menyanjungkan setulus-tulus syukur kita kehadirat Allah Azza wa Jalla, yang dengan limpahan nikmat karunia-Nya kita pada hari ini dalam menunaikan ibadah sholat Jumat dalam keadaan sehat walafiat. Demikian pula salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada uswah dan qudwah kita semua, suri teladan kita, Nabi tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Mari kita jadikan Jumat ini sebagai sarana kita untuk tetap menjaga kesegaran iman kita, memupuk dengan ilmu dan amal saleh, yang itu semua insya Allah menjadi bekal kita untuk menjadi hamba-hamba yang takwa dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sidang Jumat rahimahumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita semua seorang pemimpin, penuntun, Rasul yang menjadi tauladan dalam hidup kita dalam segala aspek kehidupan. Sifat manusia ini senantiasa butuh keteladanan, butuh panutan, butuh contoh. Maka Allah telah jadikan tauladan, panutan, contoh yang abadi bagi seluruh insan yang mengharapkan kebahagiaan, keselamatan hidupnya di dunia dan akhirat, yaitu Nabi tercinta Nabi Muhammad SAW.
laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Keteladanan pada Rasulullah itu adalah keteladanan yang abadi dan sempurna, sehingga bisa diteladani oleh siapapun manusia, sebagai apapun dia, terutama dalam kedudukan beliau sebagai pemimpin. Dan pemimpin yang dimaksud menurut Rasulullah SAW adalah apapun tanggung jawab yang dimiliki seorang insan, itu hakikatnya adalah kepemimpinan. Maka beliau mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin pasti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Maka Rasulullah mengatakan ar-rajulu ra'iyatun fi ahli baiti. Seorang laki-laki adalah ra'in, pemimpin di keluarga. Seorang wanita juga adalah ra'iyatun, pemimpin di keluarganya. Hanya beda fungsi dan wilayah tanggung jawabnya. Seorang kepala keluarga tanggung jawab bagi seluruh kebutuhan hajat hidup anak istrinya, keselamatan, kesehatan, ketenangan, ketertiban, dan kepemimpinan. Seorang istri tanggung jawab di dalam merawat, menjaga amanah suaminya, anak-anaknya di saat suaminya sedang tidak ada di rumah. Maka sabda Nabi, wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, semuanya akan diminta pertanggungjawaban. Allah Ta'ala telah menjadikan keteladanan beliau adalah dengan akhlaknya yang mulia. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Kau Muhammad betul-betul memiliki akhlak yang agung. Salah satu akhlak beliau ya adalah akhlak kepemimpinan. Maka Allah Ta'ala memberikan sifat-sifat kepemimpinan beliau dalam segala hal, di mana Al-Quran mengatakan fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidul qalbi lan faddu min hawli fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah Subhanahu wa taala mensifati karakter atau sifat kepemimpinan beliau, fabima rahmatin minallahi lintalahum, maka karena rahmat Allah engkau diberikan tabiat sifat dengan Allah lintalahum, bersifat lemah lembut kepada siapapun di keluarga, di masyarakat, apalagi beliau sebagai pemimpin umat. Maka beliau punya sifat layyinul, sifat lemah lembut, sehingga banyak kesaksian dari para sahabatnya betapa lemah lembutnya Rasulullah. Tidak pandang bulu kepada keluarganya sendiri, kepada tangganya, kepada orang lain, tua muda, anak kecil, dewasa, semuanya diperlakukan oleh beliau dengan lemah lembut. Bahkan kepada alam semesta yang bukan makhluk hidup pun beliau berlemah. Kepada hewan atau binatang, kepada tumbuhan pun beliau bersifat lemah. Sehingga Malik bin Huwais bercerita, makastu inda Rasulillah salasina yauman, kami pernah nginap di sisi Rasulullah, maksudnya di masjidnya Rasulullah, karena Rasulullah tidak punya rumah luas untuk menerima tamu. Maka ketika utusan-utusan datang, beliau tampung di masjid atau di serambi masjid yang disebut dengan sumpah. Kami pernah nginap di Rasulullah selama sebulan. Maka kata mereka, wa kana rafiqan haliman, selama 30 hari itu yang kami rasakan adalah kelemah lembutan, kasih sayangnya. Wa nahnu suban, pada waktu itu kami masih para pemuda. Yang kami rasakan adalah kelemah lembutan beliau. Anas bin Malik berkata, khadimtu Rasulullah asrota sanatan, saya menjadi pelayan Rasulullah 10 tahun. Dari usia 7 tahun Anas bin Malik, seorang anak yatim, dititipkan ibunya menjadi pelayan Rasul ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah.
sampai Rasulullah wafat, sedia Anas itu sudah seperti keluarga Rasulullah. Maka kata Anas, aku berkhidmat kepada Rasulullah, menjadi pelayan Rasul 10 hari. Maka tidak pernah kami merasakan marahnya beliau. Bahkan wala taqul, dan tidak pernah berkata la taf'al kada wala kada, jangan begini, jangan begitu. Tapi beliau lebih senang mengarahkan, lakukan ini, lakukan itu. Ini kesaksian para sahabat. Bahkan banyak kejadian-kejadian yang dengan kelemah lembutannya itulah telah merubah kekerasan, kebencian musuh-musuhnya. Bagaimana diriwayatkan dalam banyak hadis, ada seorang badui yang datang ingin mengetahui seperti apa kata orang yang mengaku nabi itu, rasul itu. Datanglah seorang kepala badui, kepala suku yang masih terasing di pedalaman Madinah pada Rasulullah SAW. Begitu masuk ke masjid, didapatilah orang-orang sedang berkumpul mendengarkan pengajaran Rasulullah SAW. Seorang badui itu berdiri melihat. Tiba-tiba dia merasa ingin kencing, kebelet. Maka dia tengok kanan, tengok kiri. Lalu dia melihat pojok masjid kosong. Fabala fi nahiyatil masjid. Si orang badui ini kencing di pojok masjid. Fajajarun nas, orang suruh kaget. Kok berani-beraninya masjid ini dikencingin? Maka orang-orang langsung mengepungnya. Kamu tidak sopan, kamu jorok, bahkan kamu menghina rumah ibadah kamu. Maka Rasulullah begitu melihat orang-orang mengepungnya, berkata, da'u hatta yabula, biarkan dulu sampai selesai kencingnya. Sehingga si badui itu kencing di pojok masjid. Setelah selesai Rasul berdiri mendekati. Kata Nabi, da'uni bidalwin minal ma, bawa kepada saya seember air. Setelah dibawakan seember air, fa'ahraquhu, Rasul menuangkan sendiri itu air di bekas kencingnya orang badui itu. Dituangkan dengan tangan beliau yang mulia. Para sahabat sudah tahan merasa gemes dan kesal si badui itu. Sementara orang badui itu bengong melihat kelemah lembutan Rasul. Setelah disiramkan satu ember di pojok masjid itu, kata Nabi, cukuplah dengan cara ini mensucikan lagi sisa najis orang itu terbawa menyerap ke dalam tanah. Karena masjid di masa Rasulullah sangatlah sederhana, hanya pasir yang dipadatkan, sehingga ketika ada najis orang kencing di pojok itu cukup disiram dengan air satu ember. Kata Nabi, cukuplah dengan seperti ini, telah suci kembali tanah yang dikencingi ini. Lalu dia berkata kepada si badui itu, dipegangnya dengan lemah lembut, wahai bulan, tahukah kamu ini masjid? Kami dilarang mengotori masjid ini. Bahkan Allah perintahkan masjid ini disucikan, diwangikan, dipelihara. Jangan kau lakukan sekali lagi. Maka si badui itu berkata, apakah engkau Muhammad itu yang mengaku Rasul? Kata Nabi, benar, akulah yang kau cari. Maka orang itu langsung berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tanpa mendengar apa yang diajarkan, tanpa diceramahi pun oleh Rasul, orang itu sudah langsung dia Nabi. Dia bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu dia mengangkat tangannya kepada Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Ya Allah, rahmatilah aku dan rahmatilah Muhammad. Jangan ada dirahmati lagi kecuali kami berdua dan sebagainya. Maka Rasul tersenyum. Laqad hajarta wasi'an. Kata Nabi, jangan berdoa begitu. Rahmat Allah itu luas untuk semua makhluk. Kenapa kamu hanya batasi aku dan kamu berdua? Karena saking bergembiranya si badui ini, dan dia lihat hanya Nabi yang lemah lembut itu, karena dia tadi dikepung oleh sahabatnya. Sehingga dia berdoa, Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Ya Allah, rahmatilah aku dan Muhammad saja, dan yang lain yang kasih rahmat. Maka Rasul langsung mengajarkan, tidak boleh kau berdoa begitu. Rahmat Allah itu luas, jangan kau batas. Berilah rahmat untuk semua orang, sabda Rasul. Karena aku diutus oleh Allah untuk dirahmat semesta.
Demikian pula kesaksian Al-Quranul Karim. Betapa banyak musuh-musuh yang sangat membenci, bahkan menghalangi, memerangi Nabi Muhammad setelah mengetahui kemuliaan akhlaknya, berubah jadi sahabatnya yang setia. Itulah seperti Umar bin Khattab, Khalid bin Walid, Amr bin As, Muawiyah bin Abu Sufyan. Adalah tokoh-tokoh yang sangat bengis, keras, benci, bahkan berkali-kali memerangi. Tetapi justru mereka melihat akhlak yang mulia, kelemah lembutan beliau, menyadarkan mereka menjadi sekutu-sekutu yang setia, sahabat-sahabat yang paling setia. Itulah firman Allah, idfa billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim wa ma yulaqaha illa alladziina sabaru wa ma yulaqaha illa dzu haddin 'adzim. Tolaklah keburukan-keburukan itu dengan cara yang terbaik, maka niscaya kau akan dapati orang-orang yang semula memusuhimu, membencimu, karena kawaliyun hamim, bisa berubah menjadi sahabat-sahabat yang paling setia. Inilah keberhasilan seseorang yang menyeru orang lain untuk berbuat baik, yaitu merubah kebencian menjadi kecintaan, merubah permusuhan menjadi kesetiaan. Bukan dengan ditaklukkan, dibunuh, dihancurkan raganya, tapi diluluhkan kolbu, dilembutkan hatinya. Itulah kemenangan jiwa, itulah kemenangan hati. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala agungkan beliau dengan panggilan wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Itulah diantaranya seperti itu. Sidang jemaah rahimahullah. Selain itu, Al-Quran juga mengatakan di antara kelemah lembutan beliau selalu bermusyawarah. Yang dalam musyawarah itulah beliau selalu memperhatikan, selalu mengakomodir pendapat-pendapat sahabatnya. Betapapun berbeda-bedanya, betapapun beliau tidak sependapatnya, tapi selalu beliau merangkumnya, lalu beliau mengambil keputusan yang paling bijaksana, yang bisa menengahi semua perbedaan. Inilah yang sangat sulit dimiliki seorang pemimpin ketika menghadapi berbagai macam pemikiran, pendapat, kritik dan sebagainya, yang muncul mungkin kemarahan, kebencian, bahkan mungkin sampah serapah. Tapi Rasulullah tidak seperti itu. Seperti diriwayatkan bagaimana ketika beliau menghadapi perbedaan pendapat sahabat, menghadapi tawanan perang Badar, ketika Rasulullah berhasil mengalahkan musuh-musuhnya di perang Badar walaupun dengan pasukan yang tidak berimbang, 70 pemuka-pemuka Quraisy mati dalam perang Badar, 70 lain lagi sebagian pemuka dan prajuritnya tertawan. Itu adalah perang pertama. Rasulullah belum diajar oleh Allah seperti apa memperlakukan tawanan, karena Rasulullah sebagai pemimpin bukan raja yang memiliki pasukan, tidak memiliki istana apalagi penjara untuk menawan musuh-musuh. Maka 70 orang itu dibawa ke masjid, ditawannya di masjid biar menyaksikan bagaimana kehidupan kaum muslimin sehari-hari, sholatnya berjamaah. Maka sebelum mereka itu divonis, Rasulullah mengumpulkan sahabatnya, lalu beliau berkata, "Mada tarawna fi usara Badrin?" Apa pendapat kalian wahai para sahabatku tentang tawanan Badar ini? Karena tidak ada yang menyampaikan pendapat, semua merasa segan kepada Nabi. Berdirilah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kata Abu Bakar, "Ya Rasulullah, hum qaumuka wa ahluka fastabkihim wastatibhum la'allallahu ayatuba alaihim." Wahai Rasulullah, mereka-mereka ini walaupun memerangi kita, memusuhi kita, hakikatnya mereka kan kaum kita juga, orang-orang Mekah. Mereka bahkan kerabat-kerabat kita. Ada saudara saya, saudara Abu Umar, ada saudara Rasul sendiri. Bahkan Abbas sendiri yang tertawan itu adalah pamannya Rasulullah. Maka kata Abu Bakar, alangkah baiknya kalau kita bebaskan saja mereka. Biarkanlah mereka menebus dirinya.
Mudah-mudahan bertaubat dan Allah menerima taubat mereka. Demi mendapat masukan dari Abu Bakar seperti itu, Umar bin Khattab berbeda pendapat. Maka beliau pun berdiri. Izinkan aku berpendapat wahai Rasulullah. Kata Umar bin Khattab, hum kadzabuka wa akhrajuka. Wahai Rasulullah, betul mereka adalah saudara kita. Paman, uwa, adik, kakak, bahkan orang tua kita sendiri. Tetapi ingat, kata Umar, mereka lah yang mendustakan kita. Bahkan mereka yang mengusir kita dari kampung halaman kita dengan begitu keji. Maka kata Umar, hukuman yang tepat bagi mereka adalah faqaddimhum adrim a'maqahum. Saya lebih memilih mereka dihukum mati saja. Bawa satu persatu, biar akulah yang memenggal leher-lehernya, kata Umar bin Khattab. Rasulullah diam. Lalu berdiri seorang lagi sahabat yang lain, Abdullah bin Rawah, berkata, ya Rasulullah, nahnu fi wadin di hatabin fa'adrim alaihim nar fa'alki ilaiha. Wahai Rasulullah, walaupun mereka itu saudara kita, kerabat kita, kaum kita, tapi kalau ingat kekejian mereka, bagaimana mereka mencincang, membunuh, menggantung, merendam saudara kita dengan penuh kezaliman supaya mereka murtad seperti keluarganya Abu bin Yasir. Kekejian mereka tidak bisa lagi dimaafkan. Maka aku lebih suka, kata Abdullah bin Rawah, kalau kita kumpulkan kayu bakar, lalu kita nyalakan api, lemparkan satu-satu ke dalam api itu, biar mereka merasakan susahnya saudara kita, menderita saudara kita. Maka Rasulullah keluar dari masjid. Lalu para sahabat riuh, wah, jangan-jangan beliau tersinggung dengan pendapat kita. Yang lain mengatakan, mungkin beliau setujunya Abu Bakar, mungkin setujunya Umar. Baru Rasulullah masuk lagi ke masjid. Semuanya terdiam, ingin mendengar kira-kira apa kesimpulan yang diambil oleh Rasul. Maka Rasulullah berkata, innallaha la yulinu quluba rijalin hatta takuna alyana minal laban. Maha suci Allah yang telah menjadikan hati seseorang lemah lembut sampai lebih lembut daripada susu murni. Maksudnya beliau memuji Abu Bakar. Wa innallaha la yushiddu quluba rijalin hatta takuna asyadda minal hijarah. Dan Allah Maha Kuasa mengeraskan hati seseorang sehingga lebih keras dari batu karang. Maksudnya adalah kepada Umar dan Abu Bakar. Lalu dia berkata, inna masalah kaya Abu Bakr kama saling Isa bin Maryam. Wahai Abu Bakar, perumpamaanmu seperti Isa bin Maryam. Ketika ditanya oleh Allah, wahai Isa, diapakan ini kaum kamu yang mengejar-ngejar kamu, bahkan kamu dituduh disalib? Diapakan ini kaum kamu yang telah merusak agamamu, ditauhid jadi kemusyrikan? Nabi Isa berkata di sisi Allah SWT nanti pada hari kiamat, fa in tu'adzibhum fa innahum ibaduka wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ya Allah Tuhanku, kalau Engkau mengazab mereka, mereka juga hamba-hamba. Kalau Engkau mengampuni mereka, maka tidak akan mengurangkan keagungan dan kebijaksanaan. Itulah kelembutan Nabi Isa. Beliau tidak mau mengatakan, ya Tuhan, karena mereka telah mendustakan aku, mengejar aku, bahkan menuduh aku disalib oleh mereka, merubah agamaku, maka azablah mereka seperti ini. Tidak. Nabi Isa malah mengatakan, kalau Engkau mengazab mereka, apa Engkau tidak kasihan mereka juga hamba? Kalau Engkau mengampuni mereka, tidak akan mengurangkan keagungan dan kebijaksanaan. Masya Allah. Lalu Rasul berkata kepada Umar, inna masalah kaya Umar, adapun perumpamaan wahai Umar, kama salin Nuh, seperti Nabi Nuh. In qala, ketika berkata, Rabbi la tadar alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, jangan sisakan di muka bumi ini satu orang pun orang kafir, karena mereka ini tidak akan melahirkan kecuali keturunan yang kafir lagi. Ini doanya Nabi Nuh.
Maka Rasulullah SAW mengatakan, siapa di antara pemuka-pemuka Quraisy itu yang sangat kejam kepada kaum muslimin, boleh dihukum mati. Tapi siapa di antara mereka yang masih diharapkan bisa bertaubat, boleh dibebaskan menebus diri. Siapa di antara mereka yang hanya ikut-ikutan, hanya terbawa, boleh dibebaskan. Semoga mereka bertaubat. Maka dari 70 tawanan Badar, hanya 2 orang yang dihukum mati. Salah satunya adalah Uqbah bin Abi Mu'ayth yang sudah sangat keras kekafiran dan kebencian. Kemudian sisanya semuanya disuruh milih, mau memeluk Islam atau mau pulang ke kampung halamannya atau menebus diri. Maka ternyata sebagian besar setelah itu mereka adalah bertaubat memeluk Islam. Inilah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, betapa sulitnya kita memiliki contoh keteladanan seorang pemimpin seperti baginda Nabi Muhammad SAW. Dan kita semua tentu harus meneladani sesuai dengan kedudukan kita masing-masing. Terutama semua kita adalah pemimpin bagi diri kita, bagi keluarga kita, bagi lingkungan kita. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Di akhir ayat itu ketika Allah menerangkan sifat-sifat mulia Rasulnya, beliau mengatakan, wa syawirhum bil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul. Sifat ketawakalan kepada Allah. Ketawakalan adalah menyerahkan segala putusan akhir kepada kekuasaan, kehendak dan takdir Allah. Setelah kita bekerja keras, berusaha, berikhtiar maksimal. Tidak boleh kita mengatakan saya tawakal saja kepada Allah padahal kita belum berikhtiar maksimal. Maka kenapa Allah firmankan tawakal setelah azam, berbulat tekad sempurna maksimal dari ikhtiar kita. Maka Rasul menegur orang bersifat tawakal tapi belum berikhtiar maksimal. Itu namanya bukan tawakal, ceroboh. Ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah. Rasul sedang di masjid, lalu turun dari untanya, lalu mendekati Rasulullah mengucapkan salam. Kata Rasulullah, kenapa untamu tidak diikat? Sahabat itu mengatakan, bukankah engkau mengajarkan aku bertawakal kepada Allah? Kalau Allah menghendaki unta itu akan diam, ya diam. Kalau Allah menghendaki unta itu kabur, ya kabur. Jadi saya tidak ikat. Rasulullah tersenyum, itulah tawakal yang salah. Kata beliau, ikatlah dulu untamu, baru kamu bertawakal kepada Allah Subhanahu. Itulah yang diajarkan Rasulullah. Kita harus ikhtiarkan semaksimal mungkin apa yang menjadi kewajiban kita di keluarga kita, di lingkungan kita, di masyarakat, di seluruh tanggung jawab kita. Setelah diperiksa, dicek dan dicek, seluruh persiapan kita sudah maksimal. Yang menurut perhitungan dunia kita sudah tidak ada yang terlewat lagi, semuanya selesai. Disinilah kita berkata, tawakal Tuhan, ya Allah, aku serahkan segala urusan ini kepada Allah. Inilah sidang Jumat rahimakumullah, sebahagian kecil daripada keagungan akhlak baginda Nabi SAW dalam memimpin kehidupan diri sendiri, keluarga, lingkungan, masyarakat, bahkan umat yang lebih luas. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wa lisairil muslimin wal muslimat. Allahumma ighfir lahum, Allahumma ighfir lana wa li walidayna wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.